lagi dengan tugas 2.3A.9 Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SDN 48 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Bincang-bincang terkait penjelasan coaching sebelum pra observasi dan pasca observasi tentang keilmuan dari coaching itu sendiri. Berikut videonya. Saya 2.3A.9 aksi nyata yang ada di UPT SDN 48, pengimbasan kepada rekan sejawat seperti itu. Ini saya minta waktunya, boleh di sini atau di mana Bu? Oh ini Bu Brenda, hari ini saya butuh boleh Bu. Saya akan melihat pembelajaran ini bagaimana nanti. Proses yang kita lakukan adalah namanya coaching Bu. Jadi saya sebagai supervisi dengan sebagai presiden atau sebagai coaching yang berarti sebagai coach di suatu kepala sekolah untuk melihat perkembangan rekan sejawat saya sampai gimana pengembangan kegiatan pembelajarannya seperti itu. Nanti Bu, pada saat proses pembelajaran harus terlihat Bu yang namanya pembelajaran diferensiasi. Di dalamnya itu tahapan 8 kegiatan langkah-langkah kita mengajar 1 sampai 8 sampai aksi nyata, di situ harus kelihatan. Yang kedua yaitu pemetaan kebutuhan siswa, minatnya dan profilnya itu seperti itu. Yang ketiga harus mencerminkan indikator SE bahwasanya emosi kita sebagai guru bagaimana. Terus yang keempat adalah mindfulness Bu. Kita sebagai guru harus bisa menerapkan mindfulness kita. Apapun kondisi murid kita, kita harus bisa mengkondisikan murid kita. Karena kita sebagai seorang guru yang dan yang terakhir adalah semua perilaku murid kita harus mencerminkan budaya hidup yang kita terapkan kepada murid kita. Sudah punya gambaran ya Bu, juga Bu atas dukungannya untuk program coaching ini. Bahwasanya program coaching rekan sejawat nantinya bisa diimbaskan tidak hanya Bu Venda, tapi semuanya bisa menerapkan. Jadi tidak takut lagi yang namanya penilaian atau supervisi di PKG itu. Bahwasanya PKG itu diharapkan tidak untuk penilaian tapi untuk pembenaran Bu. Jadi ada yang salah dibetulkan seperti itu. Terima kasih Bu Evi. Venda juga. Terima kasih Bu Jalila ilmunya. Yang sangat bermanfaat di sekolah PTS 48. Terima kasih. Persiapan memilih satu rekan guru sejawat sebagai praktek baik pengimbasan. Terpilih Ibu Venda Nurmalaa, sarjana pendidikan, memberikan penjelasan dan pemahaman tentang apa pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, mindfulness dan budaya positif, menyepakati jadwal pelaksanaan observasi kelas, memberitahu persiapan apa yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan. Terdapat 3 sesi dalam coaching supervisi akademik. Sebelum itu kita bincang-bincang dulu dengan teman sejawat kita. Setelah itu ada 3 sesi. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Pra observasi,
Guru menyerahkan RPP sesuai waktu yang akan diobservasi. Calon guru penggerak sebagai supervisor menanyakan beberapa pertanyaan pra-observasi sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan? Yang kedua adalah area pengembangan apa yang hendak dicapai. Dan yang ketiga adalah strategi apa yang akan dipersiapkan. Pra-observasi, supervisor menuliskan beberapa catatan khusus. Yang pertama, guru memetakan kebutuhan belajar, minat dan profil belajar. Yang kedua adalah guru menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai kebutuhan, menyiapkan materi, cara penyajian materi, link dan media pembelajaran, serta LKPD dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga adalah guru memasukkan pembelajaran sosial emosional, mindfulness, dan budaya positif untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pra-observasi. Berikut lembar catatan hasil pra-observasi. Pembelajaran di kelas, sedangkan percakapan pra-observasinya adalah sebagai berikut. Melakukan observasi ini. Terima kasih atas kerjasamanya kepada bisa mengikuti observasi itu. Kira-kira untuk nanti observasi tujuan pembelajarannya apa? Pembelajaran hari ini apapun materinya keragaman budaya Indonesia. Jadi tujuannya anak-anak mengenal keragaman budaya Indonesia dapat menunjukkan terus area pengembangan yang ingin dicapai oleh PKS sendiri dengan pembelajarannya anak-anak mampu untuk apa? itu anak-anak mampu berdiskusi dalam bahasa bersama. Dia dapat percaya diri untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi dia bisa menunjukkan tanpa rasa takut. Kalau tanya lebih detail lagi untuk strategi pembelajaran pengembangan dalam sistem pembelajaran kali ini dijelaskan dari awalnya menunjukkan sebuah video ke anak-anak. Video itu nanti saya tunjukkan, saya dari awal sampai akhir anak-anak video tersebut saya tanya apa yang kalian dapat dari video itu, apa yang kalian simpulkan. Saya suruh maju dan kayak menanggapi video yang telah dilihat oleh anak-anak tersebut. Dan saya mau berharap kalau untuk video itu dapat memahami keberagaman budaya Indonesia, terutama yang untuk video itu bukan agama, jadi memahami keragaman agama di lingkungan sekolah terutama. Terus yang kedua, anak-anak memperkomentar budaya Indonesia. Jadi kita harus paham bahwa Indonesia itu berbagai provinsi ya. Jadi kita memahami anak ini sudah tahu. nanti ada yang kemarin kita ngomong-ngomong sebelumnya itu pembelajaran diferensiasi ada, PSI-nya, mindfulness itu, dan nanti harapan saya
melihat dan mengikuti kepala sekolah juga ya. Melihat seperti itu. Oke, terima kasih praobservasi kali ini. Nanti kita observasi. Di sini kita tidak melihat kekurangan tapi insya Allah akan melihat kekurangan itu. Nanti kita imbang. Ya, seperti lagi ilmunya. Saya juga akan berguru ke Bu Brenda, ada yang sisi yang baik akan saya terima untuk saya seperti itu. Juga butuh masukannya dari kekurangan, pasti minta masukan untuk pembahasan saya. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan seperti itu. Observasi pembelajaran. Guru dan supervisor memasuki kelas. Supervisor mengambil posisi di belakang kelas. Sesekali moving asalkan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Observasi dilakukan selama 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 35 menit. Video yang diunggah tidak penuh 70 menit. Yang diambil adalah bagian 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pembukaan dan persiapan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah salam atau budaya positif. Menanyakan kabar, absensi, berdoa adalah budaya positif. Menanyakan kesiapan belajar siswa atau pembelajaran emosional, ice breaking atau pembelajaran sosial emosional, dan apersepsi dan mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya dengan cara tanya jawab. Soal yang kedua adalah video pembagian kelompok dan tugas. Guru membagi menjadi 3 kelompok dengan nama kelompok yang telah ditentukan. Sesuai dengan kemampuan diambil dari hasil pretest yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Pembelajaran belajar sesuai minat dan profilnya. Guru membagi LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang keberagaman. Guru memberi bahan ajar melalui PowerPoint yang sesuai dengan kelompok yang ditentukan, yaitu pembelajaran diferensiasi konten dan pembelajaran diferensiasi proses. Video diskusi kelompok. Guru mengamati jalannya diskusi. Guru memberikan perhatian lebih pada anak-anak yang berdiskusi bersama kelompoknya. Menyelesaikan permasalahannya sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi strategi proses. Berikut simak videonya. Ada keberagaman budaya di situ, di dalam situ. Ada apa saja sih keragaman budaya Indonesia? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, ada keragaman agama. Ada agama apa saja di Indonesia? Kristen.
etnik budaya, keragaman budaya Indonesia. Kalian disuruh ngapain dan cuma sepeda itu? Disuruh ngapain? Lagu tentang. Jadi kalian disuruh untuk menunjukkan budaya di salah satu provinsi di Indonesia. Kalau dulu di provinsi mana? Sumatera Barat. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok satu. Provinsi mana? Papua. Jadi setiap kelompok menunjukkan provinsinya masing-masing. Oke. Presentasinya kita ukur minggu depan ya. Penutup, guru menanyakan rencana penyajian karya karena diberi kebebasan memilih. Pembelajaran berdiferensiasi, guru merefleksikan jalannya pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menyimpulkan materi bersama murid, guru menutup dengan salam. Catatan hasil observasi kelas. Guru antusias agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Pemetaan kebutuhan belajar yang disiapkan sebelum pembelajaran menjadi kekuatan utama terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, proses konsentrasi lebih dalam memperlakukan masing-masing kelompok sesuai dengan kemampuan. Perlu pengalaman yang lebih agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik. Hasil observasi kelas. Berikut lembar hasil observasi pembelajaran. Terdapat 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga adalah mindfulness. Dan yang keempat adalah budaya positif. Berikut instrumen observasi. Yang ketiga adalah pasca observasi. Pasca observasi. Berikut lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Di samping itu, guru juga membuat pengembangan diri dan supervisor juga membuat refleksi latihan coaching. Berikut hasilnya.
Terima kasih. Sampai bertemu dengan tugas yang selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.